Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga dalam lindungan Allah. Bagaimana Ustadz biar jadi ibu yang sabar, tenang, pemaaf, menyikapi anak laki-laki remaja, udah balik, susah diatur, padahal waktu kecil mah gampang dididik Ustadz. Apakah pergaulan berpengaruh? Apakah tidak ada seorang ayah juga berpengaruh? Mohon penjelasan. Ya, Ibu ya, dalam perjalanan kehidupan manusia itu ada yang disebut dengan masa remaja, masa pubertas. Nah, itu yang paling kritis dalam perjalanan hidup. Jadi memang ketika pubertas itu jiwa berontaknya ada. Kalau makanya banyak yang ketika anak-anak ada disuruh sholat teh, ayo aa sholat, sholat, bager budak teh. Bahkan gini, mama sholat. Jadi ketika kecil mah lucu anak teh, ya kan gitu. Begitu remaja, nah ya mulai memberontak, melawan, ya, melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Nah, sebenarnya pertama itu sunnatullah. Jadi yang namanya manusia itu ada melewati masa krisis, masa kritis, ya. Yaitu dari mulai masa remaja, masa puber. Nah, memang di sini butuh kesabaran, butuh ketabahan. Ibu butuh banyak belajar menghadapi anak remaja. Karena anak remaja itu memang kadang-kadang unpredictable, susah diprediksi. Munker bager, munker memberontak, munker rajin, munker jadi pemalasan. Nah, itu sebenarnya dia sedang gelisah dengan dirinya. Jadi kita harus berjuang untuk tetap saja menjadi teman yang baik untuk anak kita. Apalagi di usia remaja dia itu memang butuh pengertian dari kita. Kita jangan terlalu banyak ngomel, ya. Kita perlu ngingetin, tetapi jangan terus aja ngomel. Nanti malah memberontak dia. Jadi memang saya nggak bisa jawab sesingkat ini. Paling saya cuma ingin memberikan suatu gambaran. Ini dialami oleh semua manusia. Ibu juga dulu ketika remaja sama aja, ya. Tapi ibu lupa kan ketika remaja kayak apa gitu loh. Nah, ini masa dimana semua akan melewatinya. Hanya memang ada yang berat, ada yang tidak berat. Makanya ketika anak kita belum remaja, ini modalnya. Kedekatan kita, komunikasi kita, itu yang harus jadi modal untuk supaya anak itu bisa menghadapi remaja dengan tidak terlalu berat. Salah satunya dia harus merasa disayangi oleh kita. Jadi ketika belum remaja tuh benar-benar hubungan orang tua dengan anak itu harus dijalin dengan bagus. Ya. Terutama komunikasi, perhatian gitu. Nah, modal ini akan jadi modal ke hubungan kita dengan anak di masa belum remaja. Itu modal berharga ketika anak kita menghadapi kondisi psikis yang berat. Sebenarnya dia juga mengalami mengalami hal yang berat sebenarnya, Bu, gitu loh. Nah, jadi ya tentulah kalau berdoa mah kita doa, ibu pastilah berdoa. Yang paling penting itu memang kuncinya kesabaran. Ngobrol dari hati ke hati. Ibu kan sebagai ibu pasti tahulah wajah anak kapan lagi happy, kapan lagi murung, kapan lagi berontak. Nah, ini memang kita harus faham betul tentang psikis anak kita. Ibu maaf, jawaban saya global. Nah, kalau ibu berat sekali, bagus ibu konsul dengan profesional, ya, ke psikolog. Ibu minta bantuan ke psikolog. Gimana ngadepin anak remaja gitu loh. Banyak orang kalau konsul tuh hanya ke ustadz, ya kan gitu. Ustadz gimana ya anak saya? Ustadz gimana ya anak saya? Padahal sebenarnya
Ada yang lebih ahli. Ya kalau ustadz mah kayak beginilah, ibu sabar, ibu tabah, ibu doakan gitu. Kalau ustadz mah kan gitu ya. Biar saya doakan nanti. Gitu loh. Itu ustadz. Nah, kalau ke profesional, kan tidak salah ibu datang ke psikolog. Ibu minta advice, minta masukan dari psikolog. Gimana sih ngadepin anak remaja? Nah, nanti psikolog akan memotret, ya kan gitu. Bagaimana hubungan ibu dengan anak sebelum dia remaja. Pasti dia akan bisa mengcapture. Nah, dari capture itu, dari potret itu, psikolog bisa memetakan. Kira-kira ibu harus bagaimana dengan anak gitu. Ya. Nah, itu kalau saya sih lebih menganjurkan kalau memang udah berat, ibu ke profesional. Atau sebenarnya kalau anak kita belum remaja, kita sudah konsul ke profesional. Sehingga bisa dibaca peta itu dan diprediksi. Karena tugas seorang ilmuwan itu memprediksi sebenarnya. Oh, kalau hubungannya begini, ibu dengan anak begini, ya, kemudian tidak ada kehadiran ayah gitu. Nah, nanti kelihatannya akan begini. Nah, itu kan bisa diprediksi oleh profesional. Gitu loh. Jadi kalau saya seringkali melihat kalau ada masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan istri, ya, masalah hubungan keluarga, itu pasti Kak Ustadz gitu loh. Padahal mungkin ada yang lebih bagus ke profesional. Ya, saya tidak mengatakan Ustadz itu tidak penting ya gitu. Itu lebih ke memberikan motivasi sebenarnya. Ya saya kalau ditanya gini kan ngasih motivasi. Ya Bu, yang sabar, tabah. Ibu dekatkan diri kepada Allah gitu kan. Tapi bagaimana on detail ya ibu berbuat, itu kan saya tidak tahu anak ibu karakternya seperti apa. Iya nggak? Bahkan kalau saya ngomong jadi salah. Karena boleh jadi kasusnya beda. Gitu loh. Maka ibu konsul ke profesional, ke psikolog. Bu, cerita. Nah, nanti beliau memetakan. Beliau nanti ngasih advice, ngasih arahan. Dan itu spesifik. Kasusnya anak ibu. Setiap orang itu punya kasus yang beda-beda. Coba Bapak Ibu yang punya anaknya 3, 4. Masa remaja mereka kan beda-beda ya. Ada yang datar-datar saja, terkendali. Ada yang tidak terkendali. Ada yang heboh, kan beda-beda itu. Padahal anaknya besar hidup dalam satu keluarga. Tapi kan beda-beda. Berarti yang namanya manusia itu unik. Manusia itu punya keunikan setiap orang. Gitu loh. Ya. Wallahu a'lam bishawab.